People, kembali lagi bersama kita Darlis Angels di Security First Number One. Saya Melin Dan saya Rizka. Kali ini kita akan membahas kenyamanan dan keselamatan dalam mengemudi kendaraan atau Defensive Driving Course atau biasa disingkat DDC. Menurut Pak Darli, training DDC ini apa sih? DDC atau Defensive Driving Course gitu ya. Dari artinya saja bagaimana kita mengikuti sebuah latihan mengemudi kendaraan secara defensif gitu ya. Nah, defensif sendiri artinya apa? kurang tahu sih Pak. Kehati-hatian kita ya, defense. Kan pertahanan gitu ya. Supaya kita terhindar dari kecelakaan. Nah, sehingga defensive driving course itu memiliki tujuan. Tujuannya meningkatkan kemampuan berpikir, memilih dan menentukan hal-hal yang dapat berpotensi tinggi menjadi sebuah bahaya pada saat kita berkendara. Jadi kita memiliki kemampuan berpikir seperti itu. Lalu meningkatkan kemampuan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi setiap saat. Meningkatkan kecepatan dalam bertindak untuk menghindarkan kita terhindar dari bahaya. Oke. Nah, itu hal penting dulu. Oke. Tujuannya DDC. Nah, dalam berkendara tentunya kita kalau biasa kita cuma ngomongin tentang sense of security awareness, kali ini kita akan membahas tentang sense of security and safety awareness. Oke. Keamanan dan keselamatan atau kenyamanan dalam berkendara. Kalian tahu nggak bahwa penyebab kecelakaan itu 88% itu karena manusianya. Ini penelitian ya, bukan omongan saya nih. 88% karena manusianya. Jadi kita sangat berpotensi sekali menimbulkan kecelakaan dan keselamatan kita, bahkan keamanan kita. 10% itu karena kondisi tempat atau kendaraan yang kita pergunakan. Dan 2% itu katanya karena ya sudah takdirnya gitu ya. Namun kalau kita lihat dari persentasenya berarti itu sangat tergantung pengemudinya sendiri. Sehingga ada beberapa hal nih yang kita perlu lakukan dalam berkendara. Biasanya kan kita kalau naik mau nyetir mobil pokoknya asal nyala. Iya. Iya apa enggak? Iya. Seharusnya kayak gitu. Loh, seharusnya tidak seperti itu. Tidak hanya asal nyala gitu ya. Ya mobil tentunya dalam kondisi yang baik, berarti diservisnya secara rutin gitu ya. Terus sebelum berkendara ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Oke. Pertama diri kita sendiri dulu. Kondisi kita siap mengemudi nggak? Contoh, misalnya Melin nih lagi pakai sepatu hak tinggi kan? Iya betul. Melin lagi pakai sepatu hak tinggi. Nggak boleh mengemudi itu mempergunakan sepatu hak tinggi karena akan mengganggu pada saat kamu menekan pedal gas, oke? Terus kadang-kadang buka sepatunya ditaruh di bagian kalian tuh, bagian mengemudi. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Begitu kalian ngerem, sepatunya nanti kelempar ke depan, ngeganjel. Baik gas, rem, itu akan membahayakan, gitu ya. Berarti itu persiapan diri kita. Sepatunya dilepas, diganti sendal mungkin, sehingga dari sisi safety kita sudah melakukan proteksi atau defensif tadi. Okay. Terus apa lagi? Nah, perempuan ini kan biasanya bawa tas, gitu ya. Tasnya jangan pernah ditaruh di depan. Tasnya pun kalau kalian butuh untuk ngambil dan segala macam, tolong taruh di tempat yang tidak mudah terlihat orang. Supaya apa? Supaya kalian tidak memberikan namanya crime exposure. Apa tuh crime exposure? Kalian mengekspos kemungkinan orang akan melakukan kejahatan. Kenapa? Kan temptation. Ada tas. Nah, jadi tasnya itu harus ditaruh di tempat yang tidak mudah terlihat pada saat orang ngelongok ke mobil kalian gitu ya. Bila perlu nih, kalau nggak ada penting-penting banget gitu ya. Atau sebaiknya apa sih yang kalian butuhkan dari dalam tas, keluarin, pindahkan. Tasnya taruh di bagasi.
tidak terlihat gitu ya, maka kalian sudah melakukan menghindarkan yang namanya crime exposure tadi. Gitu ya. Lalu apalagi gitu ya, kondisi kendaraan tadi sebelum kita berangkat gitu. Bannya bagaimana? Kondisi ban. Apakah bannya anginnya cukup atau tidak? Apakah kondisi bannya botak atau tidak gitu. Inilah butuh makanya perawatan rutin. Terus olinya bagaimana? Oke, lalu apalagi? Bensin. Nah, kadang-kadang kita suka nggak aware nih sama kondisi bensin. Biasakan bensin kendaraan di mobil itu kalau posisinya sudah di setengah, kan ada tuh pengukurnya ya. Bensin sudah setengah, isi bensin. Kenapa? Karena kalian nggak pernah akan tahu kapan situasi emergensi akan terjadi dan kalian membutuhkan untuk menempuh jarak tertentu yang membutuhkan bensin tersebut, gitu ya. Itu satu. Terus kedua, mungkin kalian ada situasi yang kalian nggak akan tahu nanti kalian dalam posisi terancam, sehingga kalian membutuhkan jarak sampai kalian menemukan bantuan. Benar. Ya, nah itu hati-hati tuh. Ya, jangan sampai kadang-kadang udah mau deket habis, baru sibuk ke pom bensin. Ya kalau pom bensinnya buka, kalau pom bensinnya lagi ada bensinnya, oke? Kadang-kadang kan suka nggak ada tuh. Nah, kalau antriannya tidak panjang, sementara kita sedang mengejar waktu. Oh, sama satu lagi paling penting gini, mobil kan kita pakai kaca film. Betul. Maksudnya kan kaca film itu tujuannya menghindari sinar matahari terang yang mengganggu kita mengemudi. Itu juga tidak boleh terlampau gelap dan tidak boleh terlampau terang. Oke? Kenapa? Kalau terlampau gelap, memang orang tidak mudah melihat kalian. Tapi sebaliknya, kalian juga nggak bisa nengok kaca spion dengan bagus. Oke? Nah itu hati-hati gitu ya. Dan tentunya banyak hal lagi bagaimana nanti kalian berkendara, bagaimana saat kalian berada di belakang, bagaimana saat kalian berada di depan, bagaimana saat kalian menyusul kendaraan, bagaimana kalian saat di persimpangan, bagaimana pada saat kalian berhenti di lampu merah. Dan itu semua dalam proses perjalanan tadi ada masalah safety dan security. Nah, di DC itu mencakup tentang itu, berangkat dari awal dengan segala persiapan, lalu kita di proses perjalanan sampai kita tiba di lokasi, gitu ya. Saat kita mengemudi, bagaimana posisi saat beriringan? Saat beriringan dengan kendaraan lain. Ya, betul. Oke. Pertama, jarak iring kita jangan terlalu dekat, ya. Lalu kenapa seperti itu? Supaya kita tidak terlambat mengantisipasi gerakan kendaraan yang berada di depan kita. Lalu jangan terlalu yakin, ya. Jangan defensif itu diajarin, jangan terlampau yakin akan kepatuhan pengemudi lain. Betul. Oke, udah nggak patuh, kadang-kadang suka careless, itu kita nggak boleh yakin. Nah, jadi jaga jaraknya supaya aman, kontrol kecepatan, itu jangan lupa, waspada gerakan kendaraan yang berada di depan kita, selain kita juga melihat kiri dan kanan, itu defensif. Perhatikan juga isyarat-isyarat kendaraan di depan. Oke, sen. Nah, ini kadang-kadang sen suka masalah nih. Oke, suka belok kiri, belok kanan, suka bingung. Jangan yakin juga. Jadi kadang-kadang ada orang ngasih belok kanan tapi nggak ada belok kanan. Jadi jangan assumingnya kamu dia kan belok kanan. Orang jelas di depan nggak ada kanan. Jadi contohnya seperti itu. Lalu kita mampu juga melihat kendaraan di belakang, gitu ya. Makanya itu gunanya kaca spion. Jadi kaca spion bukan hanya buat ngaca ngerapin make up loh, tapi memperhatikan kendaraan yang berada di belakang, gitu ya. Perhatikan jaraknya. Kenapa? Karena dengan mampu menjaga tersebut dan melihat, kita tahu kapan kita akan merem, dan sering kan kejadian tabrakan beruntun. Okay? Karena mungkin kita ngerem mendadak, yang belakang kaget. Nah, posisi pengereman pun tidak boleh mendadak. Maka itu tadi, kontrol jarak iring kita dengan di depan, di samping, gitu ya. Sehingga pada saat misalnya terjadi situasional, bisa terjadi. Inilah bagian dari defensif. Kita ngerem sambil kita tetap roda gerak kendaraan tetap berjalan, supaya di belakang kita berikan ruang jarak untuk melakukan pengereman. Nah, ini masalah safety
pada saat beriringan. Nah, tadi kan Melin udah nanya tuh yang soal beriringan. Kalau kita mau mendahului kendaraan, gimana tuh Pak? Oke. Kalau kita mau mendahului kendaraan yang berada di depan, pertama pastikan dulu kecepatan kendaraan kita mampu atau tidak untuk melewati itu. Oke. Oke. Karena kan kadang-kadang ada kendaraan yang dia tidak mampu nih. Ya jangan lakukan. Itu satu. Terus kedua apa? Jangan menyusul kendaraan di perempatan. Karena kalian nggak tahu nih, ada istilahnya kalau mengemudikan kendaraan itu blank spot. Blind spot ya. Blind spotnya. Oke. Di sisi pada saat kita menyusul, di sisi sebelah sini kan tidak terlihat. Betul. Oke. Tahu-tahu di perempatan nongol di sini. Ini sementara ngerem memberikan kesempatan kita muncul. Iya. Ini berbahaya sekali. Lalu pada saat kita mau memberikan terutama malam hari, kita mau menyusul kendaraan, berikan kode. Oke. Baik lampu dim, Iya. gitu ya, atau lampu sen, karena kita mau nyusul kendaraan. Nah, kalau siang hari bagaimana? Klakson. Klakson. Ya, untuk mengingatkan bahwa kita akan menyusul gitu ya, sehingga kendaraan yang berada di depan kita yang akan kita susul bukan malah dia menambah kecepatannya, karena akhirnya akan membahayakan kita. Betul. Ya, nah itu caranya yang paling penting yang perlu kita lakukan pada saat kita mau mendahului. Nah juga jangan lupa tetap lihat belakang. Kenapa? Ada kejadian kalian mendahului, dia ngikut. Oh. Ya, begitu dia ngikut, tahu-tahu ada kendaraan dari depan. Nah, Iya. pada saat kalian akan mendahului kendaraan tersebut, pastikan bukan hanya untuk dirimu. Karena bisa ada orang mau ikut nih, Iya. numpang mau masuk gitu ya. Jadi jaraknya cukup paling nggak buat 2-3 kendaraan masuk. Iya. Oke? Karena jika tidak, maka begitu kamu baru mau masuk, ini ngikut dari belakang gitu ya, kendaraan ngikut dari belakang, yang depan sudah tiba, maka dia akan memaksa kalian. Betul. Inilah menimbulkan kecelakaan. Nah, makanya kalian jangan pernah mendahului kendaraan kalau kalian lihat posisi depannya dengan kemampuan kecepatan kendaraan kalian untuk mendahului itu cuma cukup buat Anda pas-pasan, ini membahayakan buat orang lain dan membahayakan buat diri kalian. Nah, tadi kan posisi mendahului, Pak. Sekarang kalau misalkan posisinya didahului, bagaimana, Pak? Nah, inilah namanya bahwa jalanan itu milik bersama, gitu ya. Kita jangan maunya kita. Kalau memang kita lihat ada kendaraan yang akan mendahului kita, ya kita juga jangan semakin tidak memberikan jalan gitu ya. Iya. Ya kita malah berikan kesempatan, berikan dia jalur untuk lewat gitu ya. Jangan malah ada kadang-kadang orang udah diklakson-klakson Iya, aja, dia dia masih diem aja santai masa bodoh. Ingat jalan itu milik bersama. Keselamatan itu untuk kita semua gitu ya. Nah, jadi kita harus di jalan itu harus mampu mengontrol ego kita gitu ya. Sehingga kita selalu memberikan. Terus jarak iring tadi gitu ya. Jarak iring tadi juga dengan memberikan kendaraan, misalnya gini, kita lagi di kanan, terus ada yang mau nyusul. Ya kita juga jangan bukan otomatis tiba-tiba kita ke kiri gitu ya. Ini juga kita lihat, kita bisa masuk atau enggak, mengganggu atau tidak ini belakang kita, sehingga kita berikan. Nah ini akan memastikan kalian tidak akan terkena safety method things yang akan menjadi kecelakaan buat diri kalian. Nah, kalau di posisi persimpangan itu gimana, Pak? Oke, persimpangan jalan ya. Iya. Posisi persimpangan macam-macam nih. Ada simpang 3, Ya, simpang 4. simpang 4, ya. Bahkan kalau nggak salah di Pekanbaru ada namanya simpang bingung. Waduh. Gitu ya. Ya karena persimpangannya banyak. Iya, oke. Jadi mereka sering menyebutnya kemana simpang bingung gitu ya. Nah kalau di persimpangan maka biasakan kita di persimpangan ada macam-macam juga nih. Ya. Ada persimpangan yang ada lampu merah, ada persimpangan yang tidak ada lampu merahnya. Kalau ada yang lampu merah, tentunya pada saat lampunya merah kita berhenti. Betul. Oke. Atau lampunya dari jauh kita lihat udah kuning mau merah, jangan malah ngegas. Oke, kadang-kadang kita udah mau merah nanti kita ketahan malah ngegas. Itu berbahaya gitu ya. Mendingan kita kurangin kecepatan kita dan kita berhenti. Nah, kalau misalnya tidak ada lampu merah bagaimana? Selalu kurangi kecepatan kendaraan,
lihat kiri kalau simpangnya banyak gitu ya, lihat kiri, lihat kanan, baru tambah kecepatan untuk kita melewati persimpangan tersebut. Dan kalau kita udah lihat tidak ada, bukan kita berlama-lama juga, makanya begitu disimpang lihat kiri kanan udah nggak ada, gasnya ditambah untuk segera melintasi persimpangan itu tersebut. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Nah, bagian dari defensif adalah kita nggak boleh yakin betul orang akan selalu benar. Orang kadang-kadang juga akan melakukan kebodohan. That's bagian dari defensive driving course pada saat kita berada di persimpangan jalan. Sama hati-hati penyeberang jalan. Ya, ini juga hati-hati. Nah, terus Pak, kalau misalkan saya bawa mobil nih di posisi tanjakan seperti apa, Pak? Di tanjakan? Iya. Ya nanjak lah. Oke. Nyata banyak sekali ya yang perlu dipertanyakan dalam defensive driving course ya, dalam mengemudi. Pertama, pada saat kita ditanjakan, tentunya kecepatan kendaraan kita akan berkurang. Sehingga posisi gigi persneling kita harus turun. Karena pada saat tanjakan kita butuhkan bukan kecepatan, tapi power kendaraan. Giginya turun, gigi rendah tergantung tanjakannya gitu ya. Kalau yang tanjakan agak ekstrim, ya itu harus di gigi 1 gitu ya. Dan kita tahu tuh kan, ngerasakan pada saat kita ngegas nggak ada power, di situ saat kita nurunin. Bahkan di beberapa pengemudi kendaraan yang off-road dia punya 4x4 gitu ya. Tapi mungkin ini kendaraannya biasa. Lalu yang pasti adalah kecepatan tinggi di pendakian gitu ya. Agak digas tuh. Karena jangan sampai nanti kalian mundur lagi. Gitu ya. Pengertian kecepatan tinggi bukan berlari. Dengan power yang besar tadi, karena giginya rendah, gasnya agak besar gitu ya. Terus kita lakukan. Apalagi yang kita perlu lakukan adalah kecermatan kita. Tetap konteksnya menjaga jarak di depan dan menjaga jarak di belakang. Nah, terus lalu apalagi lihat situasi dan kondisi jalan, gitu ya. Jalannya berlubang atau kita mungkin agak ke pinggir atau apa. Nah, fungsinya marka jalan itu adalah pembatas kalian gitu ya. Jangan kita berada di garis marka. Oke. Nah, itulah sebenarnya ukuran kendaraan itu udah diatur sedemikian rupa. Ukuran kendaraan truk sekalipun itu muat seperti itu. Nah, kita harus pastikan seperti itu. Jangan biasakan gini. Begitu di puncak tiba-tiba ada kendaraan depan kita mengurangi kecepatannya mungkin karena agak macet sedikit, gitu ya. Nah, ini harus berhati-hati ya. Jangan kalian hanya percaya dengan mengganjal kopling dan gas. Digantung istilahnya. Jangan. Kenapa? Apakah kalian tahu betul kopling kalian itu masih cukup bagus? Okay? Kalau kalian nggak tahu ini berbahaya, maka biasakan pada saat seperti ini adalah koplingnya diinjek, hand remnya ya, itu ditahan. Nah, bedanya misalnya pada saat kita menggunakan mobil transmisi, kita cukup injak rem saja. Nah, supaya tambah kuat, tariklah hand rem. Nah, pada saat kita mau jalan, gasnya dinaikin dulu, baru hand remnya dilepas. Jadi bukan langsung dilepas, nggak digas, turun. Dia turun, ya. Itu kan dari tadi yang Bapak bahas kan urusan safety-nya. Terus hubungannya sama security itu apa? Oke. Jadi safety-nya, kenyamanan berkendara sudah, sekarang masalah keamanan. Orang pakai kendaraan itu barang apa bukan? Barang. Aset atau bukan? Aset. Crime exposure atau bukan? Bisa jadi. Crime exposure. Oke. Kenapa? Ya kalau orang mau niat nahat kan, jahat sama kita kan, kemungkinan dia mau melakukan sesuatu terhadap apa yang ada dalam kendaraan kita atau kendaraan kita sendiri. Makanya kan ada pencuri-pencuri kendaraan. Nah, makanya sisi security menjadi perhatian kita dalam berkendara adalah pastikan pada saat kalian berkendara pintu-pintu mobil itu terkunci. Kan otomatis, Pak. Karena ada yang otomatis memang betul, tapi apa kamu yakin? Kamu ngecek rutin, tahu-taunya satu locknya rusak, kan kamu nggak pernah ngecek. Iya. Karena kita dengan central lock yang tadi kamu bilang tadi,
kamu take it for granted. Kamu pastikan gak bakal terjadi. Belum tentu. Karena kamu jarang, kita boleh dibilang jarang melakukan pengecekan itu. Lalu apalagi gitu loh. Tidak membuka kendaraan, jendela kendaraan di persimpangan jalan gitu ya. Di lampu merah, di daerah macet gitu ya. Apalagi sambil berkendara kalian menelpon gitu ya. Kan baru-baru ini tuh ada tuh kejadian orang di lampu merah, nggak nelpon sih dia. Tapi kacanya terbuka, mungkin sedang merokok atau apa di mobil, handphonenya dicomot. Orang langsung kabur. Dan pastinya kalau pelaku ngelakuin kayak gini, begitu dicomot, kaburnya tidak searah kendaraan kita. Sebaliknya, karena kita tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Nah, sehingga apalagi untuk menjaga keamanan kita, memastikan kita semua aman, baik itu nanti satu hari ada atau tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Nah, untuk your security method things, maka berikan tambahan keamanan atau pengamanan dalam kendaraan. Sekarang udah banyak kan yang namanya dashcam, ya, kamera yang kita pasang gitu ya. Itu bisa dipasang di depan atau di belakang, sehingga kalau ada apa-apa ada warning. Terus bagaimana kalau kalian menjadi katakanlah kalian menjadi sasaran kejahatan? Yang perlu kita lakukan adalah bunyikan klakson supaya menjadi atensi banyak orang. Gitu ya. Bunyikan klakson supaya jadi atensi banyak orang. Sama apa lagi? Jangan juga menyibukkan diri, tidak fokus dalam berkendara karena kalian sibuk telepon, sibuk ngobrol, sehingga kalian tidak fokus dengan sekitar. Nah, pada saat kita berada di persimpangan jalan, kendaraan sedang tidak jalan, maka surrounding area sekitar kita itu harus menjadi perhatian. Tengok depan, kaca spion kanan, kaca spion kiri, kaca spion besar. Selalu seperti itu gitu ya. Itulah akan meningkatkan kewaspadaan. Dan tentunya itu akan membuat kita selamat di perjalanan. Nah, begitu kalian sudah jalan lagi, maka perhatian yang safety tadi penting. Karena kemungkinan security-nya sudah mulai menurun. Betul. Okay? Jadi pada saat kalian berhenti, itu security harus naik. Karena safety-nya turun. Jadi kenapa? Karena posisi kendaraan berhenti. Nah, kenapa? Makanya saya sebut di dalam berkendaraan, dengan DDC konsep itu, Defensive Driving Course, yang dilatih adalah tentang sense of security and safety awareness dalam berkendara. Nah, ternyata sekarang apa sih yang kalian lihat? Bahkan urusan naik mobil saja itu ada urusannya dengan keamanan gitu loh. Nah, sense itu harus selalu dibangun. Dan saya kan selalu bilang sense of security awareness itu harus dilatih sejak dini. Nah, jadi kesimpulannya apa Pak DDC? Kesimpulan DDC atau Defensive Driving Course adalah memastikan kita dalam berkendara kita benar-benar safe and secure. Nah, tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkan sikap mental yang baik dan melatih kewaspadaan serta teknik mengemudi kendaraan yang dapat kita lakukan secara rutin, yang tentunya ini akan menghindari resiko kendaraan, resiko kecelakaan dalam berkendaraan. Sikap mental yang baik ini akan mendorong pengemudi untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keahliannya merawat kendaraannya. Ya, tadi kan ngecek bensin, cek ini apa segala macam di awal, sehingga layak pakai. Dan selalu di pikiran kita itu mempertimbangkan penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan. Ingat loh, di awal tadi saya singgung 88% berdasarkan penelitian itu terjadi karena human. Karena kita pengendara. Terus menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas itu selalu diawali dengan persiapan pengemudi yang kurang sempurna. Ya, berarti kita lagi. Jadi di dalam mengemudi juga diperlukan konsentrasi yang tinggi tentang keselamatan dan keamanan kita dalam berkendara. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam DDC. Tentunya harapan saya di luar sana pengemudi kendaraan ya
mampu melatih dirinya gitu ya, mampu tahu taat dan aturan, terus paham betul kondisi kendaraannya dan selalu meningkatkan keahliannya dalam berkendara. Buat people sangat bermanfaat sekali kan penjelasan dari Pak Daruli tadi. Saksikan dan terus tunggu episode kita berikutnya hanya di Security First Number 1. Bye.